Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Febrianti dan rekan saya Muhammad Rayhan Anwar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai simulasi jaringan router menggunakan software paket tracer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai router. Router adalah peralatan yang bekerja pada layer 3 Open System Interconnection atau OSI dan sering digunakan untuk menyambungkan jaringan luas Wide Area Network atau WAN atau untuk melakukan segmentasi layer 3 di LAN. WAN seperti halnya LAN juga beroperasi di layer 1, 2, dan 3 OSI sehingga router yang digunakan untuk menyambungkan LAN dan WAN harus mampu mendukung. Router memiliki kemampuan melewatkan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain yang mungkin memiliki banyak jalur di antara keduanya. Router-router yang saling terhubung dalam jaringan internet turut serta dalam sebuah algoritma routing terdistribusi untuk menentukan jalur terbaik yang dilalui paket IP dari sistem ke sistem lain. Proses routing dilakukan secara hop by hop. IP tidak mengetahui jalur keseluruhan menuju tujuan setiap paket. IP routing hanya menyediakan IP address dari router berikutnya yang menurutnya lebih dekat ke host tujuan. Untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain dapat dilakukan dengan cara langsung menggunakan kabel jaringan ataupun dengan peralatan tambahan. Jika ingin menyambungkan beberapa komputer di dalam satu ruangan, sudah pasti memerlukan peralatan penyambung seperti hub atau switch. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Cisco. Cisco IOS atau Internet Network Operating System adalah sistem operasi yang berfungsi menjalankan dan mengontrol router dan beberapa switch milik Cisco. Dengan adanya IOS, sistem operasi pada switch atau router Cisco segala sesuatu di dalamnya dapat dengan mudah diatur oleh manusia untuk tujuan tertentu. Pada perangkat lunak Cisco Packet Tracer juga terdapat simulasi IOS dalam bentuk CLI atau Command Line Interface. Dan berikut merupakan contoh sebuah jaringan dengan desain sendiri menggunakan 4 switch, 1 router, dan 10 klien. Lalu, setelah itu dilakukanlah tes ping antar klien untuk mengecek apakah semua klien dapat terhubung. Oke, baik teman-teman semua. Di sini kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu section kiri dari router 0 yaitu PC 0 sampai PC 4 dengan beberapa parameter seperti IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Untuk IP address, setiap PC-nya itu memiliki IP address yang berbeda dari 10.10.10.2 sampai 10.10.6. Nah, berlanjut dengan subnet mask-nya itu disemuakan sama 255.0.0.0 dan default gateway-nya 10.10.10.1. Setelah mengatur parameter-parameter pada section yang di kiri, kita akan melanjutkan section kanan yaitu dari PC 5 sampai PC 9. Di sini parameter-parameter yang diatur masih sama yaitu IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Namun yang membedakan pada bagian section kanan ini, IP address yang digunakan ada 20.20.20.2 hingga 20.20.20.6. Sedangkan untuk subnet masknya sama dan default gateway-nya dibedakan yang asalnya 10.10.10.1 menjadi 20.20.20.21 seperti itu. Setelah mengatur semua parameter-parameter dari section kiri dan kanan, kita akan mencoba inspect untuk routernya apakah sudah terjadi koneksi atau tidak. Dikarenakan tidak terjadi koneksi antara dua section tersebut, maka kita akan mengatur router dengan memasukkan nilai IP address yang telah kita input sebelumnya di section kanan dan kiri. Untuk IP address yang pertama 10.10.10.1 dan untuk IP address yang selanjutnya adalah 20.20.20.1. Setelah kita memasukkan nilai-nilai pada router tersebut,
maka kita dapat inspek dan dapat dilihat bahwa section kanan dan kiri terkoneksi dengan baik. Dalam penggunaan konfigurasi CLI, kita di sini akan memasukkan beberapa codingan untuk memogram dari router agar bisa mengkoneksikan dari dua section. Nah, untuk kodenya dapat teman-teman lihat dan dapat teman-teman pause juga dari layar kaca yang akan ditampilkan. Setelah melakukan konfigurasi pada CLI, kita akan menginspek agar terlihat bahwa dua section tersebut memiliki koneksi. Untuk menguji ping pada setiap IP address yang telah kita input, maka kita akan menguji coba pada PC 0, PC 4, dan juga PC 9 dengan melakukan ping kepada setiap IP address dari section yang berbeda. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jikalau teman-teman merasa kesulitan, teman-teman bisa pause videonya agar mendapatkan tampilan yang lebih baik lagi. Terima kasih.